Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama ini. Jadi di kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Elvina Carolina, kemudian ada Hendi Saputra, kemudian ada Muhammad Pandi, kemudian ada Naufal Abdurrahman Madani, dan saya sendiri Safana Kurota. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama saya akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Di bagian pertama terdapat introduction. Di bawah introduction itu yaitu dokumen ini memperkenalkan dan memberi penjelasan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem pendaftaran dan perpanjangan SIM pada sistem pengurusan SIM online. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun berupa gambar umum maupun penjelasan detail dan juga mencatat berbagai kebutuhan fungsional. Mencatat berbagai kebutuhan fungsional diambil dari kebutuhan user terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem, aturan-aturan, persyaratan beserta atribut kualitas yang mengiringinya. Pada masing-masing kebutuhan fungsional dilakukan analisis terhadap input, proses, normal, dan alternatif. Ruang lingkup produk. Perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah sistem pengurusan SIM online yang merupakan perangkat lunak untuk mempermudah proses mengurus SIM. Sistem ini memberikan deskripsi dan gambaran berupa langkah-langkah yang harus dilalui oleh user dan kebutuhan user terhadap sistem pengurusan SIM online. Yang pertama yaitu objektif. Proses yang tercover di dalam layanan sistem informasi pengurusan ini ialah verifikasi data pengguna, pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM, pembayaran, pendaftaran SIM, ujian teori, ujian praktek, pengelolaan data, penyerahan SIM, pengambilan SIM, dan proses yang tidak cover di dalam layanan sistem informasi ini adalah seperti login dan konfirmasi bukti pembayaran. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari perangkat lunak sistem pengurusan SIM online yaitu untuk mempermudah maupun mempersingkat proses pembuatan atau pendaftaran serta perpanjangan di SIM dibanding dengan secara konvensional. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan yang didapatkan bagi user terhadap sistem pengurusan SIM online yaitu dapat menghemat waktu, data terintegrasi, dan bisa diakses di mana saja. Baik, di sini terdapat sebuah akronim atau singkatan. Yang dimana yang pertama yaitu administrator. Keterangannya, administrator adalah orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi dalam dunia internet. Seorang administrator juga bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Yang kedua, Android, yakni sistem operasi untuk perangkat smartphone. Yang ketiga itu backup. Backup diartikan dengan sebagai sebuah salinan data atau dokumen yang sengaja diciptakan untuk antisipasi terhadap kemungkinan rusak atau hilang. Yang keempat yaitu FAQ atau Frequently Asked Question. Kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pengguna dan pengguna menjawab pertanyaannya. Yang kelima yaitu Help Desk. Help Desk dalam konteks IT adalah sebuah departemen atau tim yang bertanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan dari pengguna terkait hal teknis. Yang keenam itu Input. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Yang ketujuh yaitu manual user. Manual user atau yang dalam bahasa Indonesia ini disebut buku petunjuk atau petunjuk penggunaan adalah suatu dokumen yang berisi kumpulan petunjuk atau instruksi tentang cara menginstal, menggunakan, dan memperbaiki produk perangkat keras atau perangkat lunak. Yang kedelapan, online. Dalam bahasa Indonesia, istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan atau daring, yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Yang kesembilan, server. Server sistem komputer yang memiliki layanan khusus yang berupa penyimpanan data. Yang kesepuluh, SIM, surat izin mengemudi, merupakan bukti identitas dan registrasi dari Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Yang ke-11, sistem. Kumpulan komponen-komponen yang saling berkesinambungan untuk memudahkan aliran informasi materi atau
energi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ke-12, tutorial. Tutorial dapat didefinisikan dengan sesi pelajaran intensif yang diberikan oleh tutor kepada individu atau sejumlah kecil siswa, di mana ini terkait dengan tutor atau les. Yang terakhir yaitu yang ke-13, user. User adalah orang yang menggunakan aplikasi atau biasanya disebut dengan pengguna. Gambaran umum dokumen. Dokumen ini dibentuk mengikuti struktur sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian pertama menjelaskan tentang introduction dokumen yang terdiri dari tujuan dokumen yang dibuat, ruang lingkup produk, definisi, akronim, dan singkatan yang dipakai dalam dokumen, serta referensi dari mana saja, dan gambaran umum dokumen. Yang kedua, pada bagian kedua berisi tentang deskripsi produk yang meliputi perspektif produk, lingkungan sistemnya, fungsi-fungsi produk, karakteristik pengguna, lingkungan operasi, dan terakhir dokumen user. Yang ketiga, pada bagian ketiga, dokumen ini menjelaskan tentang detail kepada pengguna mengenai alur kerja masing-masing fungsi dan fitur produk seperti pada di usage diagram. Alur yang disebutkan di sini termasuk alur kerja pada kondisi normal, alur alternatif, dan pengecualian ketika terjadi galat. Mengikuti masing-masing fungsi disebutkan dan dijelaskan atribut kualitas yang ingin dicapai serta ukuran capaian secara kuantitatif. 4. Pada bagian keempat, dokumen ini menjelaskan kebutuhan data dari masing-masing fungsi, kebutuhan yang meliputi fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi domain proses. Bagian ini juga menjelaskan atribut kualitas data atau informasi yang dibutuhkan oleh sistem. Deskripsi produk, perspektif produk. Sistem pengurusan SIM online merupakan sistem yang dibuat untuk membantu proses pengurusan SIM yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem disajikan dalam bentuk website yang dimana dapat diakses secara online oleh user yang terdiri dari pengguna, petugas, dan admin yang terlibat dalam sistem di mana dan kapan saja. Penggunaan perangkat lunak atau sistem ini ditunjukkan ke khusus dalam hal pengurusan SIM secara online. Sistem ini dapat membantu para pengguna yang tempat tinggalnya yang dengan tempat pengurusan SIM cukup jauh dan memakai waktu yang lama. Sistem ini menangani pendaftaran perpanjangan SIM. Perangkat lunak yang digunakan sistem pengurusan SIM online ini berjalan pada platform Android. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Noval. Selanjutnya akan dibawakan oleh Elvina. Kepada Elvina dipersilahkan. Baik, melanjutkan dari deskripsi produk sebelumnya, terdapat lingkungan sistem, yang mana database server merupakan pusat data dari sistem. Perangkat lunak sistem pengurusan SIM online memuat 3 user. Yang pertama ada pengguna, petugas, dan admin. Pengguna hanya dapat melakukan proses pendaftaran dan perpanjangan SIM terhadap sistem, sedangkan petugas melakukan hal terkait ujian praktik, dan terakhir user dapat melakukan pengolahan data. Sistem ini berjalan jika autentikasi dari pengguna, petugas, maupun admin tervalidasi. Berikutnya ada fungsi-fungsi sistem yang mana termasuk domain proses. Yang pertama ada verifikasi data. Dalam verifikasi, data mencatat data pengguna yang akan disetujui oleh admin dan menyimpannya ke dalam database. Berikutnya ada pendaftaran sistem. Dalam pendaftaran sistem mencatat dalam pendaftaran SIM, sistem mencatat data pendaftaran SIM yang dilakukan oleh pengguna dan juga menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya perpanjangan SIM. Dalam perpanjangan SIM, sistem mencatat data pendaftaran SIM yang mencatat data perpanjangan SIM yang dilakukan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam database. Berikutnya ujian praktik. Dalam ujian praktik terdapat pengawas yang mengawasi dan mencatat hasil ujian praktik pengguna dan menyimpannya ke dalam database. Yang terakhir ada pengambilan SIM. Sistem mencatat data pengambilan SIM yang dilakukan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama ada user admin yang berkarakteristik sebagai administrator atau pengolahan data dalam sistem. Perannya dapat berupa mengelola data, konfirmasi jadwal ujian praktik, mencetak SIM, dan menyerahkan SIM.
Tanggung jawabnya terdapat beberapa, yaitu bertanggung jawab atas pengolahan data, bertanggung jawab atas validasi dan informasi data pada semua fungsi, yang termasuk verifikasi data, pendaftaran SIM, perpanjangan SIM, dan jadwal praktik. Yang terakhir, bertanggung jawab sebagai penyelesaian SIM dari pencetakan sampai dengan penyerahan. Yang kedua, petugas. Karakteristiknya sebagai user, berperan dalam mengawasi ujian praktik dan memberikan hasil ujian. Tanggung jawabnya sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas mengawasi berjalannya ujian praktik, pembuatan SIM, dan memberikan hasil ujian. Yang ketiga, ada pengguna. Karakteristiknya sebagai user, berperan sebagai verifikasi data, berperan dalam verifikasi data, mendaftar SIM, memperpanjang SIM, dan mengambil SIM. Tanggung jawabnya seperti bertanggung jawab atas proses yang ada pada fungsi pendaftaran dan perpanjangan SIM. Berikutnya, lingkungan operasi. Sistem pengurusan SIM online dapat dijalankan di semua sistem operasi dengan software pendukung seperti StarUML dan tidak memerlukan spesifikasi minimum hardware yang tinggi. Berikutnya ada dokumentasi user, seperti manual user, FAQ menu, helpdesk, dan tutorial. Masuk ke bagian ketiga yang terdapat tampilan antar pengguna. Dengan fungsi atau fitur yang pertama ada verifikasi data. Pada tampilan ini terdapat judul sistem, logo, nomor HP, dan password yang akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, sistem memunculkan menu pembuatan dan perpanjangan SIM yang akan dipilih oleh pengguna atau user. Selanjutnya, pada sistem pendaftaran SIM, sistem meminta pengguna atau user mengisi data permohonan dengan datanya sebagai berikut. Yang pertama ada jenis permohonan, golongan SIM, nomor alamat SIM, dan polda atau satpas kedatangan. Pada menu perpanjangan SIM, pengguna atau user juga mengisi data permohonan dengan data yang sama dengan fitur pembuatan SIM baru. Baik, terima kasih kepada Elvina. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hendy. Kepada Hendy, dipersilahkan. Baiklah, saya melanjutkan penjelasan mengenai bagian ketiga, external interface requirement. Yang pertama ada tampilan dari ujian teori. Tampilan ini terdapat soal pilihan ganda dengan jawaban benar atau salah. Di tampilan ini terdapat waktu atau durasi untuk pengerjaannya. Jika sudah selesai, maka user dapat melakukan menekan tombol selanjutnya. Kemudian ada tampilan dari pengambilan SIM. Di pengambilan SIM ini terdapat 3 opsi. Yang pertama ada pengiriman akan dilakukan akan dilakukan pada saat proses cetak selesai. Yang kedua ada ambil sendiri. Yang ketiga ada diwakilkan. Kemudian berikutnya adalah bagian keempat, spesifikasi kebutuhan atau fitur sistem. Pada bagian ini adalah use case diagram dari sistem pengurusan SIM online. Pada sistem ini terdapat 3 aktor, yaitu pengguna, admin, dan petugas. Pertama, pengguna melakukan verifikasi data pengguna, kemudian akan divalidasi oleh admin, verifikasi oleh admin. Setelah diverifikasi, maka pengguna dapat memilih pendaftaran SIM atau perpanjangan SIM. Jika pengguna memilih pendaftaran SIM, maka pengguna harus mengisi data pendaftaran SIM terlebih dahulu dan akan disetujui oleh admin. Selanjutnya, maka pengguna harus melakukan pembayaran pendaftaran SIM. Setelah melakukan pembayaran, maka pengguna melakukan ujian teori hingga melakukan ujian praktik. Ujian praktik akan diawasi oleh petugas dan diberikan hasilnya oleh petugas. Kemudian jika pengguna memilih perpanjangan SIM, maka yang dilakukan hanya mengisi data perpanjangan SIM dan melakukan pembayaran perpanjangan SIM. Setelah selesai semuanya, maka pengguna dapat mengambil SIM
dari admin. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem yang kebutuhan fungsionalnya. Pertama, verifikasi data. Dengan prioritas high, kondisi awalnya aktor telah terautentikasi. Alur normal, pertama, pilih menu verifikasi data. Kedua, user atau pengguna mengisi semua data-data yang diminta dengan benar. Yang ketiga, sistem memeriksa data verifikasi yang telah dikirimkan user atau pengguna. Yang keempat, sistem menyetujui verifikasi data. Yang kelima, sistem menyimpan data verifikasi ke dalam database. Kondisi akhirnya, verifikasi berhasil dan data disimpan ke dalam database. Kebutuhan non-fungsional dari verifikasi data ini adalah keamanan sistem. Autentikasi yang digunakan adalah username dan password dari masing-masing karyawan. Selanjutnya ada pendaftaran SIM dengan prioritas high. Kondisi awalnya, aktor telah terautentikasi. Alur normalnya, pertama, verifikasi data terlebih dahulu. Yang kedua, sistem menyetujui verifikasi data pengguna dan menyimpan data ke dalam database. Yang ketiga, login atau input nomor HP dan password. Keempat, pilih menu pendaftaran atau pembuatan SIM baru. Yang kelima, pengguna mengisi data pendaftaran SIM. Keenam, setelah itu sistem akan menyetujui data pendaftaran dan menyimpan data ke dalam database. Setelahnya, sistem melakukan konfirmasi pembayaran ke user atau pengguna. Kemudian, user atau pengguna melakukan pembayaran pendaftaran SIM secara online atau dapat melalui teller bank. Setelah itu, user atau pengguna melakukan ujian teori, yang kemudiannya sistem mencatat hasil ujian teori ke dalam database. Alur alternatif dari pendaftaran SIM ini adalah jika user atau pengguna tidak paham dengan data-data yang harus diisi, maka user dapat mengunjungi ke tempat pengurusan SIM secara langsung. Kondisi akhirnya, user atau pengguna lulus ujian teori dan data SIM bertambah. Kebutuhan non-fungsional ada keamanan sistem. Autentikasi yang digunakan adalah username dan password dari masing-masing user atau karyawan. Yang kedua, data proses pendaftaran. Sistem harus dapat menginput semua data pendaftaran. Di bagian spesifikasi perpanjangan SIM ini lebih kurang sama dengan yang sebelumnya, pendaftaran SIM dengan alur normal, login atau input nomor HP, dan password, kemudian pilih kondisi ingin perpanjangan SIM, kemudian user akan mengisi data perpanjangan SIM. Setelah itu sistem menyetujui data perpanjangan dan menyimpan ke dalam database. Setelah itu user atau pengguna melakukan pembayaran perpanjangan SIM secara online atau dapat melalui teller bank. Kondisi akhir dari perpanjangan SIM ini adalah SIM mendapat perpanjangan dan data SIM bertambah. Pengecualiannya, jika user atau pengguna tidak paham dengan data-data yang harus diisi, maka user dapat mengunjungi ke tempat pengurusan SIM secara langsung. Kebutuhan non-fungsionalnya, keamanan sistem. Autentikasi yang digunakan adalah username password dari masing-masing user atau karyawan. Yang kedua, dalam proses perpanjangan, sistem harus dapat menginput semua data perpanjangan. Selanjutnya ada ujian praktik dengan prioritas high. Kondisi awalnya, aktor telah terautentikasi. Alur normal, sistem melakukan konfirmasi jadwal ujian praktik kepada user atau pengguna. Setelah itu, user atau pengguna memilih jadwal ujian praktik. Kemudian, user atau pengguna melakukan ujian praktik di lapangan sesuai dengan jadwal yang dipilih. Setelah itu, petugas mengawasi ujian praktik yang sedang berlangsung akan memberikan hasil ujian praktik user atau pengguna yang setelah selesai. Kondisi akhir dari ujian praktik ini adalah user atau pengguna dinyatakan lulus ujian praktik. Pengecualian, jika sistem tidak dapat melakukan konfirmasi jadwal praktik, maka dapat konfirmasi secara manual lewat petugas. Yang kedua, jika user atau pengguna tidak lulus ujian praktik, dapat mengulangi kembali di lain hari sesuai ketetapan. Kebutuhan non-fungsionalnya, keamanan sistem. Autentikasi yang digunakan adalah nomor telepon dan password dari masing-masing user. Selanjutnya ada pengambilan SIM dengan prioritas low. Kondisi awalnya, aktor telah terautentikasi. Alur normal, yang pertama login atau input nomor HP dan password. Kemudian pilih kondisi pembuatan SIM baru atau perpanjangan SIM. Setelah memilihnya, sistem akan mengambil jadwal penyerahan SIM dari database lalu menampilkan layar atau sistem. Kemudian user atau pengguna dapat melakukan pengambilan ke lokasi pengurusan SIM secara sesuai jadwal. Kemudian setelah itu, sistem mencatat pengambilan SIM ke dalam database penyerahan SIM. Alur alternatif dari pengambilan SIM ini adalah jika sistem mengalami error atau maintenance, fungsi ini dapat dilakukan secara manual saja karena fungsi ini bersifat jasa bukan dagang.
Kondisi akhirnya user dapat memiliki SIM dan data SIM bertambah. Pengecualiannya, yang pertama, jika pengguna tidak dapat mengambil SIM, maka SIM akan disimpan dalam data penyimpanan. Yang kedua, jika pengguna tidak dapat mengambil secara langsung, maka dapat meminta untuk mengirimkannya ke rumah. Kebutuhan non-fungsional yang pertama, keamanan sistem. Autentikasi yang digunakan adalah nomor telepon dan password dari masing-masing user. Yang kedua, fungsi ini dipakai selama lokasi pengurusan SIM buka. Sekian penjelasan mengenai dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hendy. Kemudian akan dilanjutkan kepada Fandi. Kepada Fandi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. 4. Spesifikasi kebutuhan fitur sistem, kebutuhan data. Berikut adalah tampilan use case diagramnya. Yang pertama adalah data pengguna. Setiap pengguna mempunyai fasilitas khusus seperti pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM. Maka dari itu di setiap fungsi data ini selalu dibutuhkan. Atribut utama yang dipakai adalah nama, umur, dan alamat. Yang kedua, data pendaftaran SIM. Pendaftaran SIM membutuhkan masukan berupa data. Atribut utama yang dipakai adalah NIK, nama, dan umur. Yang ketiga, data perpanjangan SIM. Pendaftaran SIM membutuhkan masukan berupa data. Atribut utama yang dipakai adalah NIK, nama, dan umur. Yang keempat, data ujian teori. Ujian teori merupakan bagian terpenting dalam sistem data ini diperlukan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Atribut utama yang dipakai adalah nomor urut dan tipe. Yang kelima, data ujian praktik. Ujian teori merupakan bagian terpenting dalam sistem. Data ini diperlukan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Atribut utama yang dipakai adalah nomor urut, tanggal, dan jenis. Yang keenam, data petugas. Setiap petugas mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi berjalannya ujian. Atribut utama yang dipakai adalah nomor KTP, nama, dan email. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah baca atau read. Yang ketujuh, data hasil ujian. Hasil ujian merupakan bagian terpenting dalam sistem. Data ini diperlukan untuk menentukan lanjut atau tidaknya proses ini. Atribut utama yang dipakai adalah tanggal ujian dan nomor urut. Yang kedelapan, data login. Login merupakan proses untuk masuk ke dalam sistem. Pada bagian ini dibutuhkan verifikasi terlebih dahulu. Atribut utama yang dipakai adalah nama dan NIK. 9. Data admin. Setiap admin mempunyai tanggung jawab terhadap data-data yang ada. Atribut utama yang dipakai adalah nomor KTP, nama, dan email. 10. Data SIM. Data SIM merupakan fasilitas penyimpanan SIM yang akan dicetak. Data ini diperlukan untuk mencetak dan menyerahkannya kepada pengguna. Atribut yang dipakai adalah NIK, nama, dan tanggal lahir. Kebutuhan non-fungsionalnya dalam sistem pengurusan SIM online dibutuhkan beberapa kebutuhan non-fungsional, antara lain yang pertama, ketersediaan. Sistem harus tersedia dalam kurun waktu 1x24 jam. Sistem harus memiliki penyimpanan yang cukup besar untuk menampung semua data yang ada. Yang kedua, kapasitas. Sistem harus dapat menginput semua data yang ada setiap harinya. Yang ketiga, performa. Sistem harus dapat memberikan layanan secara cepat bagi penggunanya. Yang keempat, keamanan. Sistem harus mempunyai kategori user login atau user dan administrator. Data hanya dapat diubah oleh administrator sistem. Seluruh data harus di-backup setiap 24 jam. Sistem dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Verifikasi data pengguna
merupakan activity diagram yang terjadi pada saat pengguna ingin masuk ke dalam sistem, kemudian akan disetujui atau ditolak oleh admin. Activity diagram pendaftaran SIM merupakan proses ketika pengguna ingin melakukan pembuatan SIM baru yang dimulai dari mengisi dokumen atau data-data yang dibutuhkan sampai ujian teori. Activity diagram perpanjangan SIM merupakan proses ketika pengguna ingin memperpanjang SIM yang dimulai dari mengisi dokumen atau data-data yang dibutuhkan, kemudian divalidasi oleh admin. Activity diagram perpanjangan activity diagram melaksanakan ujian praktik merupakan proses ketika pengguna telah lulus ujian teori. Pada activity ini, pengguna memilih jadwal ujian praktiknya untuk dilaksanakan sampai ujian praktiknya telah dinyatakan lulus atau tidaknya. Baik, terima kasih kepada Pandi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada activity diagram untuk pengambilan SIM. Activity diagram pengambilan SIM merupakan activity terakhir yang ada pada proses ini. Pengguna mengambil SIM yang telah dicetak. Kemudian ada sequence diagram. Di sini di gambar ini merupakan sequence diagram verifikasi data. Sequence diagram verifikasi data pengguna merupakan sequence pada saat pengguna akan masuk ke sistem dan diverifikasi oleh admin. Kemudian di sini ada sequence diagram pendaftaran SIM. Sequence diagram pendaftaran SIM merupakan proses di mana pengguna melakukan pendaftaran SIM baru hingga dilaksanakannya ujian teori. Kemudian di sini ada sequence diagram untuk perpanjangan SIM. Sequence diagram perpanjangan SIM merupakan proses ketika pengguna ingin memperpanjang SIM yang telah dimiliki dengan mengisi dokumen yang dibutuhkan dan kemudian divalidasi oleh admin. Kemudian di sini ada sequence diagram ujian praktek. Sequence diagram melaksanakan ujian praktek merupakan proses ketika pengguna memilih jadwal ujian praktek hingga ujian prakteknya dinyatakan lulus atau gagalnya. Kemudian di sini ada sequence diagram untuk pengambilan SIM. Sequence diagram pengambilan SIM merupakan proses terakhir yang ada di sistem. Pada proses ini, pengguna mengambil SIM yang diserahkan oleh admin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.